Oke, selamat datang kembali di DNG Playground di sesi serial mengajar survei terestris bagian 2. Yang ini kita akan membahas tentang sudut mendatar. Apa itu? Pertama kita mulai dengan penjelasan dari plan surveying. Jadi, bila wilayah pengukuran terbesar ukurannya tidak melebihi 55 km persegi, maka permukaan bumi dapat diasumsikan sebagai bidang datar yang berarti faktor kelengkungan buminya tidak diperhitungkan atau bidang datar ya, plain surveying. Jadi ini kan bumi kan ada kelengkungan ya. Nah kalau masih di bawah rentang 55 km persegi luasannya, itu dianggapnya bidang datar. Jadi ya kalau gampangnya sih 7 km dikali 7 km ya. Kalau lebih dari itu kemungkinan sudah ada efek kelengkungan bumi. Jadi kalau secara teknis mending ketika ngerjain di AutoCAD atau di dunia nyata ngukur itu beda project aja mending kalau lebih dari 7 km luasannya. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 7 km ya udah dianggap aja bidang datar semuanya. Penjelasannya, asumsi bumi sebagai bidang datar ini ada tabelnya ya, geometri hubungan D dengan S. Kalau R itu jari-jari bumi 6.371 km, jari-jari bumi itu sekian itu ya. Nah ini contoh ilustrasinya di samping ya. D diasumsikan dan S itu berimpitan 0 ya perbedaannya. D ini dan S jaraknya diasumsikan 0, mendekati 0, karena kalau 0 banget nggak bisa. Nah jadi ketika S nya 5 km, jarak antara D dengan S itu sekitar 0,26 mm kalau 5 km ya. Kalau lebih dari itu, panjangnya lebih dari itu, misalkan S nya 6 km, ya jarak antara garis D, garis ini dengan S, kelengkungan bumi, ini 0,44. Nggak terlalu kentara, tapi kalau udah masuk ke 8 km akan lebih dari 1 mm perbedaannya antara D dengan S. D itu ini ya, yang bidang datar tadi ya. Nah, kalau lebih dari 1 mm itu berarti kita harus mending ganti project baru aja. 50 km persegi itu atau sama dengan 5.000 hektar. Jadi kalau misalkan lokasi pengukuran kita, akuisisi data kita lebih dari 5.000 hektar ya harus mending ganti project di teknisnya. Nah ini jari-jarinya R1 kurangi R. Nah R1 kurangi R, R1 kurangi R. Nah ini bedanya 0,49 meter kalau pada jarak 5 km. Jari-jarinya bedanya itu sekian. Lumayan besar kalau meter ya, lumayan besar. Nah gitu selanjutnya, seterusnya. Ini adalah geometri dari Pak Bambang Rudianto. Silakan dibaca riset beliau, buku beliau. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita belajar sudut mendatar ya. Tadi ini penjelasan plan surveying. Sudut mendatar yaitu adalah selisih dua arah mendatar dari suatu titik. Sudut mendatar adalah bacaan arah mendatar kanan dikurangi bacaan arah mendatar kiri. Contoh, ini ketika kita berdiri di sini, ini alat ya atau orang. Target pertama adalah yang ke kanan ini. Target kedua adalah yang ke kiri. Nah ini kan ada sudut yang terbentuk nih. Ada sudut yang terbentuk. Nah ini sudut yang terbentuk itu ngukurnya gimana? Ngitungnya gimana? Yaitu bacaan arah mendatar kanan. Misalkan di kanan itu 120 derajat, yang ini 100 derajat. Maaf ya ini kurang bagus. Nah berarti sudut mendatarnya adalah bacaan kanan kurangi bacaan kiri. Artinya 120 kurangi 100 ya 20 derajat ini. Si sudut ini, sudut mendatar ini 20 derajat. Sederhana ya, lumayan sederhana. Selanjutnya A alfa adalah besarnya sudut mendatar APB. APB. Maaf. APB ini kan ada sudut alfa APB. Nah ini yang di dalam. Kalau yang di luar, sudut luar itu beta ya.
APB itu adalah sebesarnya merupakan sudut mendatar dari PB kurangi PA adalah alfa AB. Kalau dari titik PA ke PB itu berarti beta AB gitu. Oke, kita next dulu. Satuan sudut yang biasa kita pakai itu derajat ya, derajat dan radian yang umum kita temui. Mungkin akan ada ketemu lagi satuan yang lain, tapi yang umum kita pakai adalah yang derajat dan radian. Selanjutnya kita belajar apa itu sudut jurusan. Sudut jurusan atau alfa AB adalah suatu sisi yang merupakan besarnya sudut mendatar yang dihitung dari arah sumbu tegak sumbu Y dalam sistem salib sumbu kartesian searah jarum jam hingga ke arah yang dimaksud. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita punya titik tengah ini A, terus kita arah yang dimaksud adalah B ini. Nah, sudut jurusan adalah ini. Didapat dari ini, dalam kartesian kan ada yang utaranya ya, ke arah kanan ke sudut yang dimaksud. Nah, ini alfa AB. Alfa AB juga bisa dihitung dengan rumus berikut. Kalau kita punya koordinat XB dan XA, XY B dan XY A. Kalau kita punya koordinat antara XA YA, XB YB, kita bisa hitung alfa AB dengan rumus berikut. Alfa AB sama dengan arkus tangan. Ini pakai kalkulator aja ya. Dikalikan XB kurangi XA, YB kurangi YA. Gitu adalah cara ngitung sudut jurusan kalau kita udah tahu koordinat si A dan si B. Ya, selanjutnya kita membahas sudut jurusan tadi ya. Jadi untuk menghindari nilai sudut jurusan yang negatif, maka dibuat ketentuan sebagai berikut. Contoh ini ya. Yang pertama di kuadran 1, apabila alfa AB sama dengan arkus tangan, nilai XB dan XB min XA nya positif, YB min YA nya positif, akan dihasilkan sudut yang positif. Itu berarti tidak perlu dilakukan apapun, ya udah positif gitu di kuadran 1. Kuadran 1 posisinya ada di sini. Artinya X nya positif, Y nya positif. Artinya dia di kuadran 1. Tidak perlu dilakukan apapun. Tapi ketika contoh di ini ya, ketika XB min XA nya positif tapi YB min YA nya negatif, akan masuk kuadran 2. Perlakuannya adalah karena ini hasilnya sudutnya negatif, hasil ini ya, alfa AB nya harus ditambah 180 derajat agar bisa positif. Jadi perlakuan setiap kuadran berbeda. Kuadran kedua ada di sini. Nah, dan begitu seterusnya ya. Kuadran 3 ada, kuadran 4 ada. Kalau kuadran 3 itu negatif-negatif hasilnya. Kalau ini negatif positif, nah perlakuannya ya ini. Kalau kuadran 3 tambah 180 derajat juga, yang negatif, yang kuadran 4 ditambah 360 derajat. Jadi sudut jurusan nggak boleh negatif. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya kita ngomongin tentang azimut. Azimut adalah besarnya sudut horizontal yang dihitung dari arah acuan tertentu di permukaan muka bumi. Ini ya, harus dipahami, tertentu di permukaan bumi dengan arah yang dimaksud. Bila arah acuan tertentu mengacu pada arah utara geografi, maka azimut yang dimaksud adalah azimut geografi. Namun ketika acuannya adalah utara magnetik, maka azimutnya akan disebut azimut magnetik. Jadi azimut itu yang pertama yang perlu dipahami adalah butuh acuan. Acuannya bisa utara magnetik, bisa utara geografi, atau nggak ngacu ke utara juga nggak masalah. Nah, azimut itu adalah besarnya dari, misalkan kita pakai yang utara magnetis ya. Ini titik B yang akan kita cari. Nah, ini azimutnya adalah 70 derajat. Kalau ke titik C dari utara magnetis ya, ya udah muter searah jarum jam sini. Ini azimut titik C dari utara magnetis. Nah, utara magnetis dan utara sejati atau geografis itu beda.
Ini penjelasannya ya, gambarnya ya, bisa dicek aja. Jadi azimut ke objeknya. Jadi arah objeknya kan bebas, bisa ke titik A, bisa ke titik C, atau di sini ada titik D. Ya udah, nanti azimutnya ya sekian. Nah, itu sebesar sudut itu. Itu adalah azimut ya. Next. Nah, kita pahami juga sudut jurusan dengan azimut geografi dan azimut magnetik. Antara sudut jurusan azimut geografi dan magnetik tidaklah sama besarnya. Untuk itu diperlukan adanya besaran-besaran yang menyatakan ketiga hubungan tersebut. Yang pertama besarannya disebut adalah deklinasi magnetik atau delta M ya, delta magnetik. Besarannya adalah besarnya sudut penyimpangan antara azimut magnetik terhadap azimut geografi, disebut sebagai deklinasi magnetik. Jadi ini ada utara magnetik, ada utara geografi. Nah, jaraknya ini adalah deklinasi magnetik, besarnya sudut ini ya. Terus selanjutnya ada konvergensi meridian, yaitu besarnya sudut penyimpangan antara sudut jurusan terhadap azimut geografi, disebut konvergensi meridian. Hubungan antara besaran-besaran dijelaskan dalam bentuk diagram berikut ini ya, samping ini ya. Nah, ini arah utara grid dengan arah utara geografi. Ini adalah konvergensi meridian atau disebut gamma ya, kalau simbolnya ini gamma bahasanya. Ini adalah gamma. Itu disebut konvergensi meridian. Jadi gitu hubungan-hubungannya. Kita next lagi. Nah, posisi mendatar, pernyataan posisi mendatar dinyatakan dengan besaran absis dan ordinat XY atau dengan besaran lintang dan bujur pi dan lambda. Suatu titik pada beta dapat diketahui posisinya dengan cara interpolasi keberadaan titik-titik tersebut terhadap harga grid gratikul terdekat. Jadi contoh ini penjelasannya, kalau misalkan kita punya titik di titik ini ya. Nah, berarti ini gratikul terdekat ya 20, ini ke sini. Yang X 20, yang Y minus 10. Tadi sini ya. Sini apa sini? Sini ya. Minus 10. Mohon maaf yang sini. 20 dan 10. Kita hapus dulu. Ini titik 20X 10Y gratikul terdekat. Nah, ini kalau pas di grid ya. Kalau misalkan di titiknya di sini misalkan. Nah, ini harus kita cari terdekatnya berapa. Itu disebut posisi mendatar. Nah, kalau koordinat absis ordinat ya XY, kalau lintang bujur ya pi dan lambda, bedanya gitu. Oke, sementara cukup untuk bagian kedua sudut mendatar di survei terestris. Terima kasih sudah menyimak. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Rinaldi STMT, dosen saya ketika berkuliah di Prodi Teknik Geodesi UNAS. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di serial mengajar selanjutnya. Bye bye.